Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa hadir ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadir. Mudah-mudahan kajian kita ini manfaat Bu ya. Manfaat buat bapak-bapak, buat ibu-ibu dan buat saya. Saya selalu menyajikan materi yang kita mudah melaksanakannya. Gak perlu yang sulit-sulit ya, tapi membawa keberkahan hidup. Nah, jadi ini jangan lepas dari situ. Yang doa kita pinta juga selalu dalam pengajian itu saya ya, di mana-mana saya memohon kepada Allah agar sehat rohaninya. Penting ya, karena kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik kalau rohani gak sehat. Itu ya. Yang kedua, sehat badannya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan rutin kita sesempurna mungkin kalau tidak sehat badannya. Kemudian sehat kantongnya, ekonomi. Kita tidak bisa berbuat lebih banyak kalau uang kita sedikit. Ya. Ini bagaimana supaya tiga ini berada pada diri kita. Kalau ada pada diri kita, maka sudah dipastikan kita hidup bahagia, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Kira-kira Bapak setuju ya Pak? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Kira-kira perlu nggak sehat ekonomi Pak? Perlu ya. Nah, nomor satu harus sehat. Ya. Saya tidak tiga ini harus kita selalu dengungkan, afirmasikan agar terjadi ya. Nah, seperti biasa ya, biar sehat badannya Bu. Kalau ada yang sakit-sakit di badan itu Bu ya, caranya gampang ya. Ada yang ngajarin ya. Selalu saya ulang-ulang ya. Sakit di sini persendian, katanya baca ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Hafal enggak tuh? Sakit di kaki kayak pada gilu-gilu, linu wa nunazzilu minal qur'ani ma, pegang aja Pak, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Waduh, enggak hafal Pak Ustadz. Dah begini, kalau enggak hafal, apa yang menjadi amalan kita ya. Amalan tuh gini Bu Pak, harus sudah menjadi pegangan, namanya hizib ya. Jadi yang kita rutinkan tuh setiap hari yang kita baca, apa misalnya Ibu setiap pagi baca zikir la ilaha illallah misalnya 100 kali, soleh 100 kali, itu udah jadi kebiasaan ya, gak pernah ditinggal. Itu menjadi hizib namanya ya, hizbun. Nah, hizibnya. Nah, itu pasti ampuh Pak. Pegang, baca tasbih subhanallah subhanallah. Nah, jadi ini ada getarannya. Jadi apa yang kita keluarkan kebaikan itu akan diterima oleh gelombang. Ya. Ini aja HP Pak nih, HP. Kenapa dia bisa nyampe suara kita ke Bandung, ke Bogor? Karena ada gelombang, ya, ada gelombang. Nah, gelombang itu manfaatkan. Bapak zikirnya tasbih subhanallah subhanallah. Pegang bagian yang sakit subhanallah subhanallah. Pegang. Ya. Insyaallah sehat ya.
Kalau Nabi ya memerintahkan supaya kita sehat itu diantaranya ada pengobatan hizamah. Hizamah apa Pak? Bekam, ya, bekam. Bekam itu darah dikeluarkan, darah beku, ya, darah mengental dikeluarkan bekam. Nanti 28 hari kemudian terjadi sirkulasi, ya, darah itu kan bagus, ya. Nah, kalau badan Bapak udah ngilu, linu, ya, pegel-pegel, nggak enak, itu berarti terjadi darah nggak lancar, penggumpalan, sirkulasinya nggak bagus. Nah, itu kayak gitu, ya. Kata Nabi disarankan bekam, hizamah, ya. Banyak kok rumah-rumah bekam. Lah kalau badan kita terasa nggak nyaman, nggak enak, ya, ada sesuatu faktor X, ya, maka kalau udah begitu, ya, itu ada namanya pengobatan Nabi, namanya ruqyah. Ruqyah itu ayat-ayat ruqyah. Pernah dengar Pak ya? Ayat-ayat ruqyah. Kalau saya di rumah itu supaya ayat-ayat ruqyah meruqyah seisi rumah. Saya kalau pagi itu menjelang subuh, ya, jadi habis mau subuh nih sekitar 15 menit, ya, saya setelkan aja tuh. Yang penting ada yang bunyi, ya, suratul Baqarah, atau kita yang baca kalau sempat, ya, suratul Baqarah. Ntar sore juga begitu Pak, Bu, ya, mau apa namanya, habis mau menjelang maghrib setelkan lagi suratul Baqarah. Gitu. Penjelasannya begitu, ya. Kenapa surat ini jadi istimewa? Karena surat ini banyak dibaca, ya. Terutama masalah sihir itu, pernah waktu itu ada namanya malaikat Harut wa Marut, ya, jika bakal ilmu sihir itu, ya. Kemudian ada ayat kursi di situ, ada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 284, 286 sering dibaca, ya. Ada alif lam sampai humul muflihun sering dibaca dan seterusnya, ya. Nah, baca itu. Kemudian yang kedua, itu tadi kesehatan, ya. Nanti selalu begitu, ya. Tentang keberkahan hidup. Selama ini yang menurut saya yang saya pernah udah lakukan, saya lazimkan, ya, kita dapat berkahan hidup itu. Katanya uang kita itu pasti balik, ya, dan bermanfaat, ya. Kalau jangan lupa, ya, kalau orang tua kita masih hidup, ya, kirimkan itu. Berapapun nilainya, nggak perlu banyak. Kalau ada banyak kasih banyak, kalau sedikit sedikit. Kasih orang tua. Walaupun orang tua kita mampu, beri aja, kirim. Itu akan berkah, ya. Ngalir nanti rezeki. Nah, yang kedua, kalau Bapak mau tiru saya, ini pengalaman hidup, ya. Jadi berkah aja Pak, ya. Berkah itu gini Pak. Kita kan selalu di dalam doa-doa itu banyak minta keberkahan. Di salam aja ada kalimat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau makan, doanya apa doa mau makan? Allahumma barik, barik lana, berkah. Doa itu apa namanya, orang nikahan itu kalau kita mengucapkan itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair, berkah, ya. Dan seterusnya, ya. Kalimat-kalimat berkah ini selalu banyak. Berkah itu apa sih? Kebaikan yang sedikit tapi meluas, itu berkah. Nah, kalau Bapak mau niru saya, boleh, ya. Saya Pak, nah, karena udah melazimkan seperti itu, jadi itu ada aja gitu, ya. Nah, misalnya mau jalan jarak jauh nih, ya. Saya emang sering, alhamdulillah,
sering keluar kota ya, ke Makassar, Palembang, perjalanan ya. Sepanjang perjalanan itu saya udah siapin duit ya. Itu duit dari mana ada? Ada aja. Nah, saya siapkan tuh dari mulai ribuan, 2 ribuan ya, 5.000, 10.000, nah, kemudian 50.000 sampai 100.000. Nanti lihat kondisi di jalan. Itu Pak, sepanjang jalan saya misalnya menuju Jogja. Nah, ada pengkolan parkiran, taruh di situ parkir ya 2.000 gitu. Terus itu doanya panjang-panjang Pak. Makasih Pak Haji, sehat walafiat, panjang umur, berkah. 2.000 Pak. Coba kalau 5.000, 10.000. Nah nilainya begini Pak. Jadi di setiap permukaan bumi ini ya, kita punya titik kebaikan di situ. Ada rezeki kita di situ. Ada bukan rezeki kita, ada napas kita di situ, ada energi kita di situ karena itu hasil keringat kita. Nah, gitu Pak ya. Nah ini menarik ya. Ternyata teruji ya kalimat seperti ini. Saya selalu meyakinkan ayat ini. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah balasan kebaikan? Kebaikan lagi. Ya, enggak ada lagi tuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat baik, kebaikan akan menghampirimu. Wa in asatum falaha. Jika kau berbuat buruk, keburukan juga akan dapatkan. Gitu ya. Nah, rupanya orang yang sering berbagi itu di dalam Quran itu disebut ibadiyas syakur, hamba yang bersyukur. Jadi bersyukur itu artinya menciptakan satu nilai lebih ya yang biasanya. Nah, itu namanya syukur. Nah, kalau kita berbuat seperti itu disebut min ibadiyas syakur, hambaku yang bersyukur. Makanya Quran mengatakan dalam Al-Quran itu wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah, padahal orang alhamdulillah dapat arisan, alhamdulillah gaji turun, alhamdulillah, itu termasuk bagian dari sebenarnya ucapan bersyukur. Tapi yang bersyukur sebenarnya itu tadi praktek dalam kehidupan itu syukur kayak gitu. Nah, meyakini ayat ini maka katanya begitu dalam Al-Quran, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka syukur-syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, pada hakikatnya bukan buat orang itu tapi buat diri kita sendiri. Jadi kebaikan itu pasti akan balik dari mana kebaikan itu berasal. Itu rumus Pak. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Saya ulang lagi kisah ini. Jadi di Ciledug itu Pak, ada orang yang suka saya perhatikan. Pak, udah makan Pak? Belum. Makan, kasih. Dah, Bapak tunggu sini. Dan itu waktu itu saya kan ngajar itu mondar-mandir pakai motor Pak. Nah, dari Jakarta, rumah saya kan dulu masih di Kebon Jeruk, lewat Ciledug ke Tangerang. Itu selalu perhatian. Kenapa saya bisa punya perhatian gitu? Inilah yang disebut psikologis ya. Itu wajah orang itu seperti mukanya seperti ayah saya. Saya ngeliatin orang tuh ngena saja. Saya tolong terus Pak. Nah, satu ketika dompet ketinggalan ya di laci kantor itu. Saya kehabisan bensin di Ciledug Pak. Plek mati tuh bensin. Waduh, pegang dompet, waduh nggak ada. Ke belakang, balik lagi ke sekolah, jauh ya. Di tengah-tengah ke Kebon Jeruk juga mau pulang ke rumah, jauh. Dompet nggak ada. Apa yang terjadi Pak? Karena ada kebaikan saya di situ Pak. Saya minggir ke masjid, kan ada masjid tuh. Ada mobil carry Pak. Carry 10. Pak Guru ada di sini. Nah, Pak Guru,
lihat-liatin dorong motor mogok, iya. Tuh di belakang ada bengkel. Saya nggak ngomong bensin habis Pak, malu, masa guru nggak bisa beli bensin. Nah, ngeluarin dompet tuh dia tuh. Pak guru, ini ada uang. Saya buka 300.000 Pak. Alhamdulillah. Coba kalau saya bilang habis bensin 30.000. Saya bilang motor mogok. Emang benar motor mogok? Ya. Tuh begitu ya. Nah, kenapa saya ditolong dalam posisi kejepit? Karena ada kebaikan saya di situ. Catat nih Pak. Jadi usahakan di setiap titik tempat itu ada kebaikan kita Bu. Nanti kalau kita kesulitan, kesusahan, ada yang nolong. Begitu. Lah kalau dan itu bisa berarti pasti Pak, berarti pasti. Tapi kalau kita di situ nggak ada kebaikan, kita ada kesulitan, itu yang nolong juga agak lama gitu. Ini yang dikatakan dalam itu Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika kau tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Itu udah pasti. Ya. Makanya yang kemarin saya katakan, jika kau akan mendapatkan rezeki dadakan, ya sering-seringlah memberikan sesuatu kepada orang lain rezeki dadakan. Gitu. Satu ketika, ini cerita lagi Pak. Itu ada tukang tape uli Pak, jalan di depan rumah tuh. Pagi-pagi jam 8. Balik lagi jam 4 sore, itu belum laku Pak. Saya pulang taklim. Waduh, hati tergerak. Pak, ini belum laku dari pagi Pak. Belum. Ini tape uli, capek-capek nggak ada yang beli. Tape uli. Ya. Tape uli, capek-capek nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli Mama. Nah, udah Pak, berapa itu Pak? Turunin semua. 200.000 Pak. Oh, udah Pak. Tetangga banyak tuh. Ini cara saya. Emang begitu, ya, punya sifat begitu ya. Diajarin sama kiai, sama guru yang orang-orang yang mumpuni itu ya. Diajarin begitu. Udah. Padahal tuh duit segitu-gitunya Pak. Karena saya ingat kesian, udah. Ya. Gitu, ya. Udah tuh. Habis Isya Pak, tukang beca lewat. Bawa beras 2 karung. Waalaikumsalam. Saya mau nyari rumah Pak M Nur. Saya Pak. Oh Bapak ya. Ini Pak ada titipan dari jamaah. Dia janji kalau panennya sukses berhasil mau ngasih Bapak 2 karung. Itu Pak 200.000 diganti dengan 2 karung. Terjadi Pak. Memang begitu Pak. Kata istri saya, alhamdulillah ya Pak ya, di rumah mau kehabisan beras. Itu begitu. Nah, itu kayak gitu Bu ya. Itu namanya disebut rumus keberkahan. Harus banyak lagi. Ya. Nggak ada lain itu, keberkahan. Oke. Nah, satu tuh ya kayak gitu. Kemudian lagi ya, ini yang jarang kita pahami dan itu ada riwayatnya panjang itu. Nanti satu saat saya akan cerita. Sering kita melihat di dalam perjalanan Pak, dalam perjalanan itu kita sering lihat. Ini harus kita usahakan Pak, kita harus berguna di diri kita ini ya. Ini rumus berkah. Ada orang, saya pernah ngelihat orang Pak megang sendal Pak, sendal. Like saya lagi di atas kendaraan tuh sendal.
Udah capek kayaknya, lelah. Ada di ujung sana Pak, pojok sana. Mobil di sini. Ya. Saya doa Pak, mau beli nggak bisa ya, karena kondisi kendaraan itu. Saya doa, ya Allah, mudah-mudahan orang itu barang yang dibawanya laku ya Allah. Banyak orang-orang yang berminat dengan barang itu karena itu ditunggu oleh anak istrinya di rumah. Ya Allah, saya doa begitu Pak. Setiap perjalanan ada yang mengenaskan hati, saya berdoa. Setiap ada perjalanan hati, saya berdoa. Ada tukang cobek masuk, coba cobek Pak. Tukang cobek tahu Pak ya? Batu ya. Di sini saya lihat hitung di situ ada 10, di sini ada 10, udah 20 Pak. Yang ikut aki-aki. Nah, jualannya di mana Pak? Di Sumarekon. Kira-kira laku nggak? Itu nggak ada orang perumahan di situ beli cowek begitu, karena udah diganti sama blender. Kita nggak doa lagi pada situ Pak. Jadi beli nggak bisa, ya kan? Nolong juga nggak bisa, doa lempar. Setiap doa yang kita lempar kepada itu menjadi berkah. Sanggup nggak kira-kira begitu? Minimal sehari 10 kali kita melihat orang, ada warung yang nggak laku, ada orang yang jalannya jinjet pakai tongkat, ya Allah berikan kesehatan kepada orang itu ya Allah, biar badannya sehat, jadi ibadahnya tekun bagus gitu Pak. Saya begitu. Nah, itu keberkahan hidup itu. Ternyata itu merupakan makom tertinggi Pak di dalam kebaikan dalam Islam itu. Ya, nggak pakai modal itu, nggak pakai. Ini mah udah nolong kagak, duit ngasih juga enggak, doa juga enggak. Enggak ada nilai. Saya yakin kalau itu bisa doa ya, semua bisa. Nah, yang kedua ya, ini selalu saya mendengung kalimat-kalimat ini, suka ini. Ada yang datang kepada saya Pak, pengemis. Saya tuh kalau ada orang datang minta ke rumah, datang sesuatu itu saya nggak pernah ngasih Pak. Walaupun lagi nggak punya uang, nggak pernah saya nggak ngasih. Saya ngasih. Walaupun seberapa ada, tangan dia itu tidak kosong. Ya. Oke Bu ya, nah, tangan itu nggak kosong. Kenapa? Karena begini nilainya. Nah, saya ulang lagi nih hadis ini ya, karena biar menjadi pegangan hidup kita. Satu ketika Rasulullah SAW dia berpuasa Pak. Rasulullah itu udah 3 hari berpuasa. Minumnya bukannya cuma air Zam-Zam ya, air minum. Udah. Nah, mantunya Sayyidina Ali ngelihat, ya Allah, mertua saya ya Allah. Akhirnya dia cari di itu ada roti. Itu pun roti buat keluarganya, buat anaknya ya. Tapi dibersihin, kasih minyak samin biar lembut. Ya Rasulullah, saya ada rezeki ini. Coba bayangkan Pak. Padahal itu roti juga buat anaknya nih, ntar. Ya, kasih sama mertuanya. Ya Rasulullah, ini buat buka puasa. Begitu menjelang buka puasa, mau disuap nih Pak. Pengemis datang. Ya Rasul, saya belum makan. Bisa enggak sudikah engkau membagi 2 makanan itu untuk saya? Enggak jadi Pak, mau ambil semua. Sayyidina Ali, ya Rasul, dia aja ngorbankan untuk mertuanya sampai keluarganya enggak kebagian. Nah, tapi Rasul dikasih orang. Nah, ini ya Pak. Sayyidina Ali protes, ya Rasul, kenapa engkau enggak bagi 2 saja atau seperempatnya biar engkau makan? Inilah jawaban yang menurut saya bagus Pak, dan selalu terpatri dalam batin saya. Karena kalau nggak begitu, kupasan ini adalah kupasan ilmu sufi Pak, tasawuf ya. Apa kata Nabi? Setiap ada orang yang datang ke rumah saya, itu tidak main-main, pasti digerakkan oleh Allah bahwa rezekinya ada di tangan saya. Kalau saya tidak beri, saya mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan,
Kenapa toh tidak bagi separuh? Apa jawaban Nabi? Aku seorang Nabi. Pantang untuk aku ibadah tidak sempurna, maka dia sempurnakan. Kira-kira ciri seorang Nabi nggak? Kalau dia masih membagi bokas buat kamu buat saya, karena dia seorang Nabi, ya dia harus sempurna memberikan sesuatu. Ini ya menjadi apa namanya dengungan setiap itu saya. Ya. Nah, kadang yang remeh-remeh seperti ini nggak tersentuh dengan kita, ya. Tapi kalau pakai ilmu ini tasawuf itu kita tersentuh. Saya Pak di rumah itu satu ketika boleh ini cerita-cerita tentang kebaikan ya. Karena kalau kebaikan harus disebarkan biar bisa ditularkan. Saya di rumah itu pakaian banyak Pak. Dari mulai anak, istri itu pakaian banyak. Itu Pak saya sortir yang masih layak pakai ya. Saya bawa ke laundryan lagi, itu saya bungkusin di plastik Pak. Ya, saya bungkuskan di plastik. Jadi sepanjang saya jalan kemana-mana tuh saya tumpuk di mobil Pak. Pak, kain, sarung, apa aja saya tumpuk, baju-baju yang masih layak Pak. Nanti di tengah jalan saya turunkan ada orang, Pak, berbagi Pak, terus berbagi. Jadi yang jangan sampai pakaian yang numpuk di rumah kita itu tidak manfaat Pak. Bertahun-tahun nggak manfaat, ya. Turunkan Pak, gitu ya. Kan beli itu plastik, jadi kelihatan enak gitu penyajiannya gitu ya, walaupun nggak baru kok. Orang senang Pak nerimanya. Makasih Pak Haji, sehat walafiat, alhamdulillah Pak Haji, sarungnya mudah-mudahan pakai ibadah ya Pak, ya gitu. Jadi kalau jalan misalnya ibu jalan ke Jogja, bapak misalnya jalan jauh, itu siapkan itu Pak. Sepanjang jalan Pak, ada tetesan keringat kita, ada kebaikan kita. Nanti di mana kita mendapatkan kesulitan, di situ ada pertolongan Allah. Bapak setuju nggak omongan saya ini? Ya kayak gitu Pak. Oke, sekarang saya baca kitab. Saya bawa Al-Quran ini sebagai rujukan karena di kitab ini menuju kepada Al-Quran. Bismillah, kita baca dulu ya apa yang saya sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sayhul muallif fi kitabih matta'ana Allahu bituli hayatih wa bi ulumih bid daraini amin insyaallah. Faslun, ini satu pasal. Qala Allah Ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ila qawlihi ta'ala akhir al-ayah wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Ini kan ayat ini hanya sepotong di sini. Di surat, nanti Bapak lihat surat ini di surat Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab itu suratnya ke 33. Ayatnya 35. Nah, kita lihat dulu Pak ya, biar sempurna kita bacanya. 33. Harus hafal tuh, biar cepat nyarinya. 33. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini strata kebajikan ya Pak. Jadi kalau Bapak kebaikan itu mengerucut gini Pak. Tadi dari bawah nih, nanti ngerucut gini Pak. Ini yang tertinggi apa di sini? Ya. Yang lagi. Bapak tahu kukusan? Ibu tahu kukusan Ibu ya? Zaman masih ngelihat kukusan nggak hari ini Bu? Ganti sama rice cooker. Kukusan. Nah ini yang tertinggi apa nih tingkat kebaikan ini? Ada 10 Pak, 10 strata tingkatan berjenjang. Tak. Tertinggi ya ada. Ya. Apa kata Quran ini? Qala Allah Ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirina was sabirat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasi'ina wal khasi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat
wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, kita terjemah pelan-pelan. Jadi strata kebaikan tingkat dasar pertama adalah satu, muslim, penyerahan diri total kepada Allah. Ya. Nanti di lain waktu kita bahas yang dalam ya tentang Islam ini apa sih. Muslim itu taslim ya. Jadi semua makhluk-makhluk Allah di permukaan itu semuanya taslim, Pak. Penyerahan diri total kepada Allah, taat, mengabdi kepada Allah ya. Matahari taslim ya. Laut, air di bawah taslim. Nah, itu nanti pemahamannya. Satu itu ya. Yang kedua, mukmin. Orang yang punya keyakinan tangguh kepada Allah. Itu tingkatan kedua, Pak. Ya. Yang ketiga, qanitin, orang yang taat. Taat. Jadi kalau udah Allah perintah begini, dia enggak baik lagi, lakukan. Taat itu. Orang taat itu udah enggak banyak alasan. Pokoknya lakukan kalau itu kebaikan, taat ya. Sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. 3. Orang taat itu posisinya pada tingkat 3. Jadi kalau ibu taat sama suami, tingkatan 3. Ya. Kemudian wassadiqina wassadiqat, orang yang jujur, tingkatan keempat kebaikan tuh. Kira-kira zaman sekarang nyari orang jujur gampang nggak? Susah ya, orang jujur. Ya. Tempat yang paling aman di negara kita apa, Pak? Ibu naruh motor di rumah ibu tanpa dikunci, kira-kira pagi-pagi hilang nggak? Berarti nggak aman. Ya. Tempat masjid ini aman nggak, Pak? Enggak, karena kotak masjid juga sering hilang. Jadi nyari tempat yang aman itu agak sulit ya. Nah, gitu. Ya. Ya, jadi gini, Pak. Ini cerita tentang jujur ya, keamanan. Kan kalau udah jujur kan akan terjadi keamanan ya. Jujur as-sidqu tumaninatun gitu. Ya. Kejujuran akan membawa kedamaian. Tenang, kalau Bapak ninggalin rumah nih, titip sama orang yang jujur, amanah, hati tenang. Coba titip sama preman yang sering nyolong gitu kan. Titip sama dia, tenang gak kita? Gitu. Jadi jujur itu membawa ketenangan. Sekarang orang jujur itu susah, Pak, benda langka ya, jujur itu. Pak, ini cerita, Pak ya. Saya pulang malam jam 11, Pak. Dari Jakarta pakai motor. Tahu, Pak, di Bonang itu ada jalur naga, Pak. Kalau saya ke sana jauh, jalur naga begitu bolong masuk dari rumah saya. Itu jam 11 malam, Pak. Begitu saya masuk jalur naga, ada motor di depan. Karena gelap, nggak ada penerang lampu, ya kan? Saya kan supaya bareng sama orang itu, Pak. Bareng. Saya kejar, Pak. Oh, dia tambah kencang, Pak. Kenapa dia tambah kencang, Pak? Karena takut. Jadi saya takut, dia pun takut. Nah, itu kondisi kita begitu, ya. Jadi orang jujur mendapat tingkat level keempat dalam kebaikan dalam Islam. Sesuai Quran ya. Surat Al-Ahzab ayat 35. Nanti lihat ya, Bu ya. Orang jujur. Kemudian yang ketiga, yang kelima, was-sabirina was-sabirat, orang sabar laki-laki maupun perempuan, sabar. 5. Sabar tingkatan kelima. Wal khasiina wal khasiat, khusyuk tingkatan ke-6. Khusyuk, jadi ibu sholat khusyuk, ibadah khusyuk. Khusyuk itu begini, Bu. Khusyuk itu apa yang kita lakukan itu mendapatkan kenikmatan, itu khusyuk namanya. Nyaman, enak, tenang, itu namanya khusyuk. Bapak lagi ngerokok, ngopi, ngerokok, cus, dapat nikmat tuh, itu khusyuk. Ya, oke. Buka lapak gaplekiyah di gardu, ketepak, nggak tahu, udah azan aja subuh ya, nggak terasa.
Kenapa? Karena nikmat. Itu namanya khusyuk. Main gaplek aja khusyuk. Ya. Bapak nonton bola, favorit bapak Argentina misalnya, mau Brazil. Wah, dibelain tuh. Lihat tenang, ya. Menikmati tayangan itu namanya khusyuk. Ya. Bapak makan, ibu makan soto Betawi. Makan, enak. Nikmat dapat. Kira-kira balik lagi yang besok belanja di situ. Nah, itu namanya khusyuk. Ibadah pun harus sampai gitu. Dan itu masuk tingkatan ke 7. Berapa? 7. Ya. 1, 2, 3, 4. Sodik ya. Ulangi. Islam 1, mukmin 2, ya. Taat 3, jujur 4, ya. Sobir 5, sabar 5, ya. 6 khusyuk. Yang ketujuh, Bu, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. 7. Tingkat kebaikan ketujuh itu berbagi. Dan itu sudah menjadi karakter, kebiasaan. Jadi berbagi itu dalam level Islam itu mencapai tingkat ketujuh. Oke. Mudah-mudahan ibu berrezeki. Jadi nanti rezeki itu berkah, Pak. Yang ke-8, was-shaimina was-shaimat, puasa. Puasa tingkatan ke-8. Kenapa? Puasa itu begitu tinggi karena mengekang hawa nafsu, kejahatan yang ada dalam badan semua manusia. Kalau ini bisa terkendalikan, maka akan aman. Jadi kejahatan itu bukan dari tempat lain, tapi dari sini. Kalau ini tertata dengan baik, semua orang ini tertata dengan baik, maka kondisi akan aman. Dan yang bisa menata hawa nafsu itu shaim, orang yang puasa. Ya, as-shaum, puasa. Puasa tingkatan ke berapa? 8. Maka usahakan puasa Senin Kamis, ya kan? Nah, itu makanya disebut as-shaumu junnatun. Puasa itu benteng. Benteng apa? Benteng dari kejahatan. Baik kejahatan itu lahir dari diri kita sendiri maupun kejahatan yang akan datang dari orang lain. As-shaumu junnatun. Ya. Orang rajin puasa pasti terlindungi. Nah, puasa tuh Senin Kamis, ya. Kemudian puasa yang hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok, namanya puasa Daud, ya. Nah, gitu. Oke, yang berikutnya ke-8, yang tingkat ke-9. Nah, ini lebih tinggi lagi. Wal hafizina furujahum wal hafizati wal hafizat. Orang yang memelihara dirinya. Ya. Jadi dari cacat-cacat kecil tetap pelihara. Contoh, Pak Haji pakai kolor, makan kacang di pinggir jalan. Itu nggak mau melihara diri, ya. Harus waro. Udah Pak Haji udah tua, ada cewek lewat, swiwit, itu nggak memelihara diri. Ya walaupun kita normal nih, ya, tapi jangan sampai segitu.